Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Rifandi dengan NPM 22170514143 dari KSB. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginstalasian kabelan menggunakan kabel UTP. Sebelum kita memasuki tahap penginstalannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu alat dan bahan yang kita butuhkan dalam menginstal kabelan atau local area network. Pertama-tama, untuk bahan dan alat yang diperlukan ada kabel UTP, unshielded twisted pair, panjangnya bebas, yang penting nggak terlalu pendek. Dan bahan selanjutnya ada 2 buah konektor RJ45. Terus yang dimana 2 buah konektor RJ45 ini akan dipasang pada ujung kiri dan ujung kanan. Terus yang ketiga ada crimping tool atau tang crimping, dan bentuknya adalah seperti yang pada di visual. Terus yang terakhir ada kabel tester. Jadi kabel tester ini gunanya buat memastikan atau mengetahui apakah kabelan yang udah kita pasang itu bisa berjalan atau tidak. Adapun beberapa standar internasional pengkabelan pada jaringan. Karena seperti yang kita tahu, jika dua device ingin berkomunikasi, maka dia harus kayak punya protokol. Nah, begitu juga dengan pengabelan jaringan, dia juga punya protokol atau standar yang harus dipenuhi. Di sini untuk pemasangan kabel UTP, di sini ada 2 standar, yaitu T568A dan T568B. Untuk perbedaan dari T568A dan T568B itu sendiri ada di posisi warna hijau dan orange-nya. Untuk pasangan warna lainnya dia sama. Untuk T568A dia diawali dengan white green baru white orange. Habis itu dilanjutkan oleh orange. Sedangkan untuk T568B dia white orange dulu, baru orange, white green, blue, green, white brown, dan brown. Jadi untuk secara garis besar pasangan selain green dan orange dia sama untuk posisinya. Nah, untuk fungsi dari masing-masing pasangan warna tersebut, untuk pasangan jingga, yaitu jingga putih jingga, dan pasangan hijau putih hijau, dia berperan sebagai penghantar paket data. Nah, dimana untuk pasangan biru dia di sini berperan sebagai penghantar paket suara, sedangkan untuk pasangan coklat, yaitu coklat dan putih coklat, dia berperan sebagai penghantar tegangan DC. Adapun urutan kabel UTP yang biasa dipakai itu ada 2, straight through sama crossover. Nah, kabel UTP atau unshielded twister pair yang umum digunakan untuk membangun jaringan komputer LAN adalah UTP kategori kelima atau UTP Cat 5. Kabel jenis ini populer banget karena bisa dibilang praktis untuk digunakan, dan dia juga udah mendukung transfer data sampai 10 MB per second. Kabel UTP sering digunakan yaitu kayaknya ada straight through sama crossover. Kabel straight through dan cross digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, router, dan switch dalam sebuah jaringan. Biasanya untuk straight through dia menghubungkan kedua device yang berbeda seperti komputer ke router atau sebaliknya. Sedangkan untuk crossover dia menghubungkan 2 device yang sama, kayak ke komputer, router ke router, atau hub atau switch ke switch. Nah, untuk perbedaan dari straight through sama crossovernya itu, dia untuk straight through dia di ujung kiri sama ujung kanannya dia bebas menggunakan standar yang mana, T568A atau T568B, asal kedua ujungnya sama-sama menggunakan standar yang sama antara A atau nggak B. Di sini pada contoh dia menggunakan B karena dia diawali dengan orange. Ini T568B. Terus untuk crossover itu dia pokoknya di antara ujung satu dengan ujung satunya lagi dia nggak boleh sama standarnya, dia harus berbeda. Misalnya di sini ujung satunya dia pakai standar yang B, terus untuk ujung 2 atau sisi keduanya dia pakai standar yang A. Begitu juga boleh sebaliknya, bisa AB, bisa BA. Di sini untuk straight through juga bisa AA, bisa BB, asal dia sama standar ini dipakai di kedua ujungnya. Nah, kita udah masuk ke tahap penginstalasiannya. Untuk
untuk pertama kita harus memotong isolator atau pembungkus si kabel ya, si kabel UTP pada kedua ujung menggunakan tang crimping yang dipakai untuk memotong isolator itu bagian tengah tang ini ya, apa sih tang crimping ya. Di sini kayak ada kayak cutter gitu, kayak benar-benar tajam buat kayak memotong atau mengelupas isolator ya. Terus yang kedua, kita memastikan bahwa saya isolator yang kita potong itu panjangnya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Kita sesuaikan dengan panjang konektor RDC45 ya. Dan kalau udah kita kayak apa ya, ini kan masih kayak twisted gitu kan antara apa sih pasangan apa sih si putih birunya dan begitu juga dengan pasang lainnya. Maka dari itu kita harus memisahkan semua ini. Habis itu kalau udah ini kan kayak masih keriting-keriting itu kan. Habis itu kita luruskan menggunakan nggak menggunakan tang crimping, dan caranya juga sama. Dia pakai bagian tengah ini, gampang sih, ada tinggal dijepit, habis itu kita tarik sampai lurus kabelnya. Nah, jika sudah kita susun berdasarkan standar yang udah kita ketahui tadi, di sini misalnya kita memakai straight through ya untuk kabel UTP ya, berarti untuk kedua ujungnya dia pakai standar yang sama, bisa AA bisa BB. Nah, di sini kita urutkan misalnya white orange kan B kan, standar B. Berarti di sini white orange, green, enggak, white orange, green, white green maksudnya, white blue, habis itu dilanjutkan nama green. Oh ya, dan pastikan urutkan kabel itu sesuai sama ini ya standar ya. Dia apa sih kalau misalnya dia nggak apa sih pas misalnya udah dites dia bakal nggak bisa. Jadi kita masukkan kabel ke dalam RJ45 nya. Di sini kita harus memastikan bahwasanya kabel tersebut sudah masuk dengan benar ke jalur masing-masing. Jadi kita harus memastikan misalnya di sini kita pakai standar yang B, di sini kan white orange, white green, blue, white blue, green, white brown. Nah, di sini kita harus memastikan bahwasanya urutannya udah benar. Dan kalau udah benar kita rapikan sesuai urutannya. Dan kalau udah kita masukkan ke konektor RDC45 ya. Pastikan sampai masuk, bener-bener masuk ya. Terus kita kunci RJ45 yang udah dimasukin kabel UTP tadi menggunakan tang crimping. Jadi yang kita masukkan ke dalam tang crimping itu, kita memasukkan bagian kepala konektor RJ45 nya ke bagian ini nih, yang si bagian utama ya. Kan tadi pas kita motong kan pakai bagian tengah, dan untuk menguncinya kita pakai yang bagian atas ini nih, yang ada di kursor. Nah, kalau udah kita tinggal kunci aja, dan caranya tinggal tekan atau apa sih, ditekan tuasnya ini, yang kedua ini gripnya kita tekan, dan pastikan pas kita mengunci itu terdengar suara klik. Dan untuk indikasinya nggak cuma dari suara doang, dia bisa dilihat secara visual. Untuk pin tembaganya dia bakalan ke bawah, dia nggak bakalan kayak nonjol gitu. Tapi sih kalau misalnya udah dikunci dengan tang crimping dia bakalan ke bawah gitu untuk pin tembaganya. Terakhir kita melakukan testing moment of the truth. Nah, jika atau kalau semua lampu indikasinya menyala atau lampu indikatornya menyala, ini dari 1 2 3 4 5 6 7 8 ini menyala secara sekuensial, berarti pemasangannya berhasil. Nah, adapun beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan gagalnya pemasangan kabelan, antara lain yang pertama, urutan kode warna tidak sesuai. Maka dari itu saya sudah mention tadi bahwasanya pastikan di sini kita harus memastikan bahwasanya urutan kodenya tidak salah. Terus yang kedua, kabel dimasukkan secara terbalik. Di sini kan harusnya apa sih, si kabel UTP itu dimasukkan secara gini kan, yang apa sih, yang si kunci RJ45 itu ada di bawah kan. Nah, ini dia kayak masangnya kebalik. Terus yang ketiga, pemotongan kabel terlalu panjang atau terlalu pendek, jadi dia apa sih nggak sinkron sama konektor RJ45 ya. Terus yang keempat, kabel tidak disusun secara rapi. Nah, ini kan dapat lihat pada gambar ini kan nggak rapi, kayak masih apa ya, kayak masih
hitung lebar-lebar. Harusnya kita disesuaikan sama RJ45 ini. Jadi kita harus masang secara rapi kayak gini yang ada di gambar. Nah, sehingga si jalur UTP ini dapat tepat satu pada pinnya masing-masing. Kan dia ada 8 kan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, usahakan si satu kabel ini masuk ke satu pinnya. Jadi satu kabel itu punya pinnya masing-masing. Jadi nggak ketukar ataupun nggak kebalik gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah dalam penyampaian penjelasan saya yang tadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.